menghargai waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Wal Asri, surat Al-Asri ayat 1-3. Wal Asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, selalu memberi nasihat dan menasihati, serta berada dalam dakwah dan kesabaran. Jelas ayat ini ya. Ayat pertama menjelaskan kerugian, ayat keduanya menjelaskan keberuntungan. Kita memasuki tahun baru, yaitu tahun 2026, dan kita telah melepas tahun 2025. Jadikan tahun 2026 ini sebagai momentum untuk menyongsong kebangkitan dakwah. Karena masa itulah bisa menentukan kita bahagia atau tidak. Dalam konsep pemikiran Imam Syahid Hasan al-Banna bahwa yang namanya waktu merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah. Jadi waktu adalah amanah. Sekaligus umur itu sendiri adalah waktu. Jadi ketika umurnya udah habis amanah. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya bahwa tidak akan bergerak kaki di hari kiamat kecuali ditanya 4 hal. Yang pertama adalah umurnya untuk apa? Kalau Ustadz Ulil kemarin, umurnya untuk rupiah apa ruhiyah? Apa untuk rupiah aja atau ruhiyah aja katanya? Kata Ustadz, janganlah kamu lupa kehidupan akhirat. Bagianmu di dunia. Wabdaghi fima taqallah darul akhirah wala tansa nasibaka fid dunya. Kamu mencari kehidupan akhirat tapi jangan lupa kehidupan dunia. Maksudnya kehidupan dunia ini ya kita niatkan untuk rupiah kita adalah untuk membangun ruhiyah gitu. Ustadz Ulil kemarin ya. Salah satu makanan ruh adalah bersibuk diri dengan Al-Quran. Bahkan kata Ustadz Ulil, jangan hanya membaca, tetapi harus artinya sekalian. Kalau sehari 1 juz, bisa dibagi 2. Setengah juznya artinya, 1 juznya bacaannya. Setengahnya bacaannya. Jadi cukup baca setengah juz, tapi dengan artinya. Kenapa? Karena umur kita pendek gitu. Kalau kita hanya baca Arabnya aja kagak paham. Sedangkan umur kita itu pendek gitu. Jadi keburu habis waktu. Nggak paham-paham sama Islam gitu. Kata Ustadz Ulil kemarin seperti itu. Jangan suruh membaca dan memahami langsung. Waktu yang kita ada gunakan. Ini umur ya. Yang kedua ditanya masa mudanya untuk apa?
Di hari kiamat dia seorang tidak bisa melangkahkan kakinya kecuali ditanya 4 hal dulu katanya. Yang pertama umurnya untuk apa? Yang kedua masa mudanya untuk apa? Yang ketiga hartanya dari mana dan dikemanakan harta itu. Kalau harta ini 2 pertanyaannya, dari mana dan dikemanakan. Yang keempat adalah ilmunya, apa yang telah diberikan atas ilmunya tadi. Jadi kita menuntut ilmu tinggi-tinggi sebagai sarjana atau tiap hari, tiap minggu liko itu ilmunya dikemanakan gitu. Apa dari kuping kanan keluar kuping kiri udah hilang gitu. Makanya kalau liko itu disuruh bawa catatan. Supaya apa? Ya dicatat walaupun sedapatnya kita catat. Nah, itu. Ini kalau nggak dicatat lupa saya juga. Dicatat akhirnya bisa menyampaikan lagi ke antum ya. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Ikhtanim khomsan qabla khomsin." Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Yang pertama sababaka, yaitu mudamu sebelum tua. Nah, kita antum-antum masih muda. Ya. Kalau umur sudah 50 ke atas itu sudah mulai kadang-kadang sholatnya duduk. Kalau enggak menjaga kebugaran dari awal muda, makanya harus jaga kebugarannya. Itu. Yang kedua sihataka katanya, qabla sakomika katanya, kesehatanmu sebelum datangnya sakit. Yang ketiga ghinataka, kekayaanmu sebelum miskin. Kita harus bisa memanfaatkan harta kita. Suatu hari Rasulullah ditawarin. Rasulullah mau nggak katanya. Tuh gunung mau dijadikan emas. Kalau Rasulullah supaya jadi orang kaya. Tapi Rasulullah menolaknya. Ternyata Siddiq punya Siddiq. Begitu sibuknya nanti Rasulullah membagiin cuma 3 hari habis gitu. Gunung emas itu. Karena setiap Rasulullah punya pasti dibagikan gitu. Jadi Rasulullah nggak mau disibukkan dengan membagikan gunung emas itu. 3 hari harus habis gitu. Ditolaklah tawaran itu. Maka ada Rasulullah malah baliknya, Allahumma ja'alni miskinan katanya. Jadikan kami orang yang miskin katanya. Cinta miskin, cinta fukoro katanya. Semiskin-miskinnya Rasulullah atau kendalanya ke Mercedes. Onta merah kan? Luar biasa. Jadi kekayaan kita ini harus cerdas. Segera kalau kita ada rezeki infakkan buat jariah. Untuk orang tua kita, untuk anak kita. Niatkan sedekah jariah buat keluarga ya. Kita memberi nafkah untuk keluarga itu jadi sedekah kan, anaknya gede gara-gara dikasih makan sama kita ya. Gitu. Jadi deh. Niatkan bayar administrasi ke pondok pesantren itu sedekah jariah gitu. Jadi nggak berat nantinya niatin itu. Padahal itu niatin biaya pendidikan itu sedekah jariah. Gitu. Masya Allah. Yang keempat waktu luangmu sebelum sempitmu. Yang kelima hidupmu sebelum matimu. Imam Ibnu Qayyim mengatakan waktu manusia adalah umurnya. Jadi kalau udah gak ada umur gak punya waktu.
Waktu manusia adalah modal kehidupan akhiratnya. Mau bahagia atau sengsara tergantung kita menggunakan waktu. Di dalam surat Al-Hasr ayat 17 berapa nih? Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah dirimu untuk masa yang akan datang. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Fal tangdur nafsun." Lihatlah, telitilah. Kata Umar bin Khattab, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Muhasabahlah diri kita sebelum dimuhasabah oleh Allah. Kalau tahun 2025 taat kita belum mantap, 2026 kita mantapkan tuh. Gitu. Taat kita kepada Allah. Kalau subuhnya kesiangan banyak kan, kalau dihitung-hitung ternyata 2025 tuh subuh kesiangan lebih banyak daripada 2024 kali ya. Nah, itu berarti kan menurun tuh. Makanya di 2026 ayo tingkatkan, niatkan untuk lebih banyak daripada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2025 kemarin tuh kita suruh baca istighfar kan 100 kali. Kagak pernah dibaca. 70 kali minimal sehari. Kagak pernah dibaca. Susah. Baca masyarakatnya jarang. Singkat masyarakatnya. Nah, tuh, singkat aja. Maka 2026 ini sebagai tahun resolusi katanya. Kata ketua kelas saya begitu. Tahun resolusi. Banyak ya yang lainnya yang perlu kita tingkatkan dalam Islam, dalam diri kita. Imam Syed mengatakan bahwa Islam adalah agama gerakan, bukan agama tidur. Bergerak dari Cimanuk ke sini, gerak itu Islam ya. Dari Maja ke sini gerak gitu. Saya juga bergerak dari sini ke Pandeglang 2 kali gitu. Jadi hanya antum yang gerak katanya. Enak aja Ustaz makanya. Kalau di rumah katanya. Bergerak katanya. Seorang imam berkata, waktu adalah kehidupan dan kehidupan adalah amanah. Tadi kata Imam Syahid ya. Makanya seorang muslim harus mengetahui 10 hal. Yang pertama al-fahmu. Yang kedua al-ikhlas. Yang ketiga al-amal. Yang keempat al-jihad. At-tadhiyah. At-ta'ah. At-tajarud. Asyiqah. Al-ukhuwah. Sehari-hari itu kita pahamin gitu. Setelah muhasabah, resolusinya tahun 2026 ini jadikan sebagai tahun kebangkitan spiritual, kebangkitan ekonomi, kebangkitan kita hubungan dengan Allah, membangun hubungan dengan Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Juga perbaikan hubungan dengan manusia ya. Memperbaiki hubungan dengan manusia sebagai kader dakwah. Harus lebih banyak membantu orang lain. Tingkatkan ilmu juga. Tadinya nggak mau baca buku, nggak mau lihat-lihat buku. Banyak bukunya sekarang mah. Udah gampang tapi malas. Berikan manfaat untuk sesama. Jadilah pribadi yang bermanfaat. Sisihkan harta, tenaga untuk membantu orang lain.
Karena Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaatnya bagi manusia. Jangan biarkan tahun 2026 ini berlalu tanpa makna. Tahu-tahu udah 2027 ya. Waktu, kata salah satu ulama, waktu seperti pedang. Siapa yang tidak bisa menggunakannya maka akan terhunus oleh pedang itu. Al waktu kasaif, katanya. Waktu seperti pedang. Kalau tidak bisa menggunakannya ya udah kita terhunus sama pedang. Waktu begitu aja, baca Quran enggak, baca sholawat enggak, wirid enggak. Sepertinya kok tahu-tahu udah maghrib, tahu-tahu udah isya, tahu-tahu subuh. Ayo kamu gawe master gap ya gawenya. Gawe master gap itu. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kesiangan gitu. Tapi ternyata waktu-waktu itu berlalu tanpa makna. Kata Imam, setiap nafas adalah zikir. Setiap detik, setiap menit, semua dipikirkan untuk dakwah. Itu ya kira-kira ya. Jadi yang dapat saya sampaikan bahwa kita betul-betul harus menghargai waktu. Tahun 2025 sudah berlalu, kita songsong tahun 2026 ini harus lebih semangat lagi. Baik bagaimana kita menyemangati diri dulu lah. Minimal gitu kita itu hadir itu sebuah kerinduan gitu. Menyemangati diri, jangan sampai kita lepas aja, itu udah bagus. Ya kan? Sekarang itu Masya Allah berat tantangannya ya. Minimal itu kita memaksakan diri supaya kita bisa tidak lepas dari dakwah ini. Karena ibaratkan gerbong, kata Ustaz Jajul itu ya. Ibaratkan gerbong dia. Ada kamu atau nggak ada kamu, itu gerbong jalan aja. Nah, tapi di dalam apa namanya, di dalam gerbong kereta api itu ada macam-macam penumpang tadi, yang ada 4 orang ya tadi ya. Disebutkan ada 4 penumpang dakwah. Ada yang ragu-ragu, ada yang mau ambil untungnya aja dalam gerbong dakwah itu. Makanya kalau nggak diangkat jadi dewan pundung, ya ada yang apa itu namanya itu penumpang. Udah gak mau bayar mau untung ya. Seperti itu ada jenis-jenisnya. Allah alam bisawab. Semoga kita bisa menjaga waktu kita ya. Nah, minimal sehari 1 juz itu tadi. Kalau enggak bacaannya ya kita sambil maknanya. Dan sekarang kan ada YouTube nih. Kita bisa